Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fi hadal masa al-mubarak nadrus marra ukhra madatana dirasat an-nusus al-arabiyyah wa fi hadal masa sawfa natanaqash mawdu'an yaduru hawla al-andimah al-lughawiyyah wa hadil andimah nusallit ad-daw 'alaiha min wijhat nadar atau min khilali ara al-lughawi al-arabi al-alim al-lughawi al-arabi Ibnu Jinni wa al-alim al-gharbi al-lughawi wa huwa Ferdinand de Saussure. Fa alaman sayuqaddim maqalatahu falyatafaddal mashkura. Silakan siapa yang ini? Presentasi Faris ya. Oke. Syukran Ustaz alal waqt. Insyaallah slide mudah. Sebentar ya teman-teman. Baik. Bang Furkan, udah bisa ini ya, share screen nih. Afwan Ustaz, ada biang. Oke, silakan. Saya kira saya sudah kasih multiple ya. Silakan share screen. Bagaimana teman-teman? Apakah udah terlihat ya? Sudah. Baik. Bisa agak dibesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Abdul Wahhab wa ahibai wa aizati al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Insyaallah nahnu sanatanafash fi hadhihi al-masa' as-sa'id an mawdu' an-nuzum al-lughawiyyah yani linguistik menurut al-Arabi wa aidan al-Gharbi, linguistik menurut Ibnu Jinni dan Ferdinand de Saussure. Awalan yakni linguistik menurut Ibnu Jinni. Ibnu Jinni memberikan ta'rif yakni al-lughah inda Ibnu Jinni yakni aswat yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Suara yang dengannya setiap bangsa mengekspresikan tujuan mereka. Nah, itu adalah definisi bahasa dari Ibnu Jinni. Pertama kita akan membahas biografi dari Ibnu Jinni atau nama panjangnya adalah Abu Fathah Utsman Ibnu Jinni. Beliau adalah keturunan Romawi. Ibnu Jinni adalah keturunan Romawi. Beliau dibesarkan di kota Mosul, dan kota Mosul adalah menjadi tempat memulainya memulai pelajaran bagi ulama kita Ibnu Jinni dalam berbagai dasar ilmu dan berbagai ulama yang berbeda, Beliau belajar nahwu dari ulama yang bernama
Abu Ali Hasan bin Ahmad ila akhirih al-Baghdadi, dan beliau juga belajar sastra di kota Mosul itu bersama ulama, bersama alim yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan Ar-Ru'yani. Nah, dan beliau juga belajar i'rab dengan fusoha pada zamannya, yaitu salah satunya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Asaf Al-Aqli. Kita akan membahas banyak tentang linguistik Ibnu Jinni di tiga rumusan linguistik dari Ibnu Jinni ini. Yang pertama, dalam pemikiran linguistiknya, Ibnu Jinni merumuskan 3 hal. Yang pertama adalah perbedaan antara al-qaul dan al-kalam. Ya. Nah, kalam sendiri berarti adalah setiap perkataan yang bermakna dan berdiri sendiri. Ada maktub fi nazariyatihi, yani fil istiqaq al-akbar, fi istiqaq al-akbar, yani lada Ibnu Jinni. Terus al-qaul bermakna perkataan yang mudah diucapkan oleh lisan manusia. Nah, jadi perbedaannya adalah kalam, setiap perkataan yang bermakna berdiri sendiri, Al-qaul, perkataan yang mudah diucapkan oleh lisan manusia. Nah, ada kalanya qaul ini berdiri sendiri dan bermakna, dan ada kalanya tidak bermakna. Kalau yang bermakna kita tahu ya, disebutnya kayak al-jumlah al-mufidah. Kalau yang bermakna ya al-jumlah al-ghairu mufidah ya. Nah, makanya ada perbedaannya ketika kita menyebutkan, kalau bedanya qaul dan kalam itu, datang pertanyaan kenapa Al-Quran yuqal bi kalamillah, kalamullah. Nah, karena al-qaul, yakni qaul itu adalah maknanya tidak dapat dipahami kecuali dengan media lain. Nah, jadi ada bantuan suara dan bantuan tulisan. Selanjutnya kita ke al-lughah, yakni arbitrer. Arbiter yang diungkapkan oleh Ibnu Jinni di sini adalah raji, atau setiap bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya apa kemarin? Ya. I'tibatiyah. Ya, okay. Atau i'tibatiyah, yakni raji ila mutahaddis nafsah. Ya. Jadi bahasa arbiter itu asasnya adalah ittifaqiyah. Seperti itu. Nah, bahasa arbiter dan maksudnya di sini Ibnu Jinni menjelaskan bahwa suatu bahasa, sistem pembentukan bahasa harus berdasarkan oleh penggunanya. Karena bahasa adalah milik umum atau milik orang, suatu kelompok, bukan milik individu. Jadi seperti yang kita ketahui ya, pada hari-hari ini banyak gitu kayak bahasa-bahasa yang baru. Nah, kayak contoh misalnya kalau kalian pernah dengar kayak bahasa G gitu. Jadi setiap ada huruf vokal, dia ditambahin G, kayak sudah jadi sugu dagah kayak gitu. Nah, ini bukan masuk ke dalam sistem teori itu karena ini individu sistemnya. Bahasa itu lahir karena tadinya kedua orang ini pengen berbicara. Misalnya kayak pengen ngomongin bergibah gitu lah ya. Di depan orang gimana caranya biar
orang itu nggak tahu. Nah, gitu. Jadi sifatnya individu. Summa al-akhir ya nih. Namdi ila al-qiyas atau bisa kita sebut dengan analogi gitu ya. Qiyas itu sendiri adalah persamaan dan persesuaian antara dua benda. Nah, itu menurut qiyas secara umum. Nah, qiyas secara ilmu linguistik yaitu proses atau hasil pembentukan unsur bahasa karena pengaruh pola lain dalam bahasa. Di dalam teori Ibnu Jinni yang saya baca ya, jadi pemikiran Ibnu Jinni tentang qiyas ini yang menjadi fondasi kaidah qiyas pada masanya dan mengubah bentuk konsep qiyas pada masanya itu ialah kata yakni kullu ma qisa ala kalamil arabi fahuwa arabi. Jadi kullu ma qisa, setiap sesuatu yang dianalogikan, segala sesuatu yang dianalogikan kepada kalam Arab atau apa perkataan orang Arab adalah bahasa Arab. Dan menurut Dr. Saleh As-Samarah, Ibnu Jinni mengelompokkan kata-kata bahasa Arab berdasarkan kaidah qiyas terdapat 4. Terdapat 4. Yang pertama, kalimat atau kata bahasa Arab yang umum dalam qiyas dan banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, itulah tujuan utama dari qiyas. Qiyas dan di sini kan judulnya adalah qiyas dan metode penciptaan bahasa baru. Jadi proses gimana bahasa baru itu diambil dari teori qiyas atau metode qiyasnya. Yang kedua adalah kalimat atau kata bahasa Arab yang umum dalam qiyas, umum dan banyak dan tetapi jarang digunakan oleh masyarakat. Nah, itulah yang jarang digunakan oleh masyarakat. Contohnya yakni fi'il madi dari yazara yazara biru. Yazara ziru. Terus yang ketiga adalah kalimat atau kata bahasa Arab yang umum digunakan tetapi jarang dianalogikan. Jadi umum digunakan dalam bahasa Arab tetapi jarang dianalogikan, seperti kata dari fi'il istahwaza. Istahwaza atau istanwaqa. Istanwaqa yastan gitu. Dan yang keempat, kalau tadi adalah yang jarang digunakan, tapi sering digunakan, tapi jarang dianalogikan. Sekarang adalah kalimat bahasa Arab yang jarang dianalogikan dan jarang juga digunakan. Seperti di kalimat contohnya aja, saubun mausun, karena dari so. Terus ada masaka madu gitu. Nah, ini adalah pemikiran linguistik dari Ibnu Jinni, rumusan pemikiran linguistik dari Ibnu Jinni. Nah, selanjutnya kita menuju ke Ferdinand, linguistik menurut Ferdinand de Saussure. Yang pertama kita bahas adalah bahasa. Bahasa menurut Ferdinand de Saussure adalah suatu sistem tanda yang mewujudkan ide. Nah, suatu sistem tanda yang mewujudkan ide. Ferdinand de Saussure membaginya atas 2, yaitu langue dan parol. Nah, langue yang sendiri itu bahasa, parol sendiri itu makna singkatnya adalah ujaran. Langue adalah sistem abstrak yang dimiliki bersama oleh masyarakat yang digunakan
sebagai alat komunikasi. Dan parol yaitu ujaran, realisasi individual atas sistem bahasa. Sebelum kita beralih ke pemikiran linguistiknya, kita menuju ke biografi dari Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir di Jenewa tahun 1857. Nah, di situ beliau sudah mulai menulis. Beliau sudah mulai menulis di usianya yang 15 tahun, yang sangat saat masih remaja ya. Saat di usia kita masih memikirkan macam-macam, beliau sudah mulai nulis kayak gitu. Nah, di umur yang ke-20 dan setelah itu beliau berusaha mempelajari bahasa Sanskerta dan komparatif linguistik. Dan pada umurnya yang 21 tahun, beliau mengeluarkan buku yang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia artinya catatan mengenai sistem primitif vokal bahasa-bahasa Indo-Eropa. Nah, ini ditulis karena beliau sudah mempelajari bahasa Sanskerta ketika itu. Nah, ini ditulis ketika beliau mahasiswa. Di umur 21 tahun berarti diperkirakan mahasiswa sarjana gitu. Ketika beliau, mungkin sistemnya beda kalau ketika zaman dahulu. Nah, dan sekarang beliau dikenal dengan Bapak Linguistik Modern, dan jadi catatan di sini adalah buku Cours de Linguistique Générale, kuliah linguistik umum. Nah, ini ditulis oleh para muridnya, bukan ditulis oleh beliau, tentang beliau, dan digabungkan dengan catatan Saussure itu sendiri. Jadi dari hasil apa yang didapat oleh muridnya ketika Ferdinand de Saussure mengajarkan para muridnya, dan hasil catatan itu digabungkan menjadi buku Cours Linguistique Générale atau kuliah linguistik umum. Nah, kita beranjak ke pemikiran linguistik Ferdinand de Saussure. Ya mungkin kalau teman-teman udah mendengarkan apa yang tadi malam dibahas ya oleh Rijal Mahfuza dan Ari ya. Ini kita coba kulik lagi ilmu itu bersama. Dalam pemikiran linguistiknya, Saussure menyumbangkan dasar-dasar linguistik modern sebagai berikut. Yang pertama adalah ada langue, ada parol. Nah, langue itu sistem abstrak yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi. Ya, orang bilang bahasa gitu ya. Kalau parol adalah ujaran yang sifatnya itu realistis, fisis, yang berada dari yang satu ke yang lainnya. Nah, jadi kalau bisa kita pahami, parol itu adalah bentuk konkret dari bahasa. Apa bentuk konkret dari bahasa? Ujaran atau kalam gitu, speech kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau langue itu bersifatnya abstrak, dimiliki suatu kelompok bahasa ya untuk alat komunikasi. Nah, parolnya itu kalamnya atau ujarannya. Selanjutnya ada signifiant dan signified. Nah, signifiant dan signified ini dalam signify itu yang adalah pengertian yang muncul dalam pikiran kita secara sederhana. Kalau signifian adalah citra bunyi yang memberikan pengertian. Nah, ini bisa bunyi dan bisa pula kayak sesuatu yang abstrak kayak gitu. Jadi ketika kita menyebutkan kata itu, kita akan paham. Contohnya ya ini yang dituliskan
yang dituliskan oleh, kalau hijau berarti boleh maju. Nah, ini adalah isyarat. Nah, signifikan dan signified itu adalah isyarat. Kalau signify itu dia maknanya, makna dari isyarat itu. Seperti merah isyarat maju dalam lampu lalu lintas, merah isyarat berhenti dalam lampu lalu lintas. Kalau bahasa mungkin kita lebih mudah lagi, signifikan itu adalah penanda, signify itu adalah maknanya. Jadi ketika boleh jadi ketika ya kita mengangkat tangan gitu ya, itu adalah isyarat bahwa kita ingin bertanya kayak gitu. Langsung mengungkapkan makna kalau kita ingin bertanya, yaitu lagi-lagi dipengaruhi dengan tempat dan situasi dan kondisi kita mengatakan itu. Selanjutnya ada diakronik dan sinkronik. Oke. Nah, ini adalah diakronik dan sinkronik adalah jadi kita menelah bahasa di kurun waktu tertentu. Atau ya kita bisa menyebut kalau diakronik apa yang kita pahami oleh kita membahas, meneliti atau kita menelaah suatu bahasa ketika zaman peperangan kayak gitu. Dalam kurun waktu tertentu saja. Jadi kita mempelajari bahasa ketika di zaman peperangan itu saja. Jadi yang hasilnya akan mempengaruhi bahasa kayak ada jadi komparasi antara bahasa yang kita pelajari di masa zaman perang penjajahan dengan bahasa Indonesia yang kita pahami sekarang, karena ada sistem atadakhul gitu ya, jadi kayak ada pemasukan dari bahasa-bahasa yang itu digunakan ketika penjajahan. Seperti kalau kita menelaah suatu bahasa ketika penjajahan, kayak sampai sekarang ada yang namanya kayak dari bahasa Belanda itu sampai sekarang yang akhirnya masuk menjadi bahasa Indonesia. Yang terakhir ada paradigmatik dan sintakmatik linguistik. Nah, yang dimaksud paradigma hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan bersifat linear. Nah, ini terbagi menjadi 4 gitu ya. Terbagi menjadi hubungan sintakmatik ini terdapat dalam tuturan semua tataran mikrolinguistik ya. Yang pertama adalah tataran fonologi, tataran morfologi, dan juga tataran sintaksis. Dalam contohnya adalah hubungan sintakmatik pada fonologi terdapat pada urutan-urutan fonem pada suatu yang tidak dapat pada suatu kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna kata itu sendiri. Nah, contohnya di kata kita gitu ya. Ketika
ketika itu diubah, ketika urutan maknanya diubah, maka akan jadi tidak bermakna sama sekali gitu. Kita selanjutnya adalah hubungan sintakmatik dari tataran morfologi. Nah, hubungan sintakmatik dari tataran morfologi terlihat pada morfem-morfem pada suatu kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna dari kata tersebut. Kita contohkan di di kata segitiga. Nah, apabila kita rubah jadi 3 segi atau barangkali tidak sama dengan kata kali barang gitu. Jadi, dan yang terakhir adalah kata tertua. Nggak bisa kalau kita ubah jadi tuater. Jadi tidak bermakna. Jadi hubungan sintakmatik morfologinya merusak makna dari kata itu sendiri. Selanjutnya adalah hubungan sintakmatik pada tataran sintaksis. Terdapat pada kata yang mungkin dapat diubah dan mungkin juga tidak dapat diubah tanpa mengubah makna tersebut atau menyebabkan tidak bermakna sama sekali. Nah, sintaksis ini kan kita mengkaji sebuah kalimat gitu ya. Jadi ketika ada suatu kalimat yang hari ini barangkali dia sakit. Nah, kita coba akan rombak. Kita coba akan putar-putar gitu. Barangkali dia sakit hari ini. Itu masih bisa, masih punya makna. Dia sakit hari ini barangkali. Dia sakit barangkali hari ini. Seperti itu. Nah, kalimat di atas. Nah, kalimat di atas adalah urutan kata diubah tanpa mengubah makna. Jadi pada intinya kalimat itu bermakna barangkali hari ini barangkali dia sakit. Gitu. Kayak hari ini barangkali Faris sakit. Faris sakit hari ini barangkali. Jadi ketika dia diputar-putar atau diubah-ubah dia tidak mengubah maknanya tetap. Dan ada juga yang ketika kita ubah katanya, urutan katanya, itu mengubah makna. Nah, contohnya di kata misalnya Nita melihat Dika. Kalau kita ubah kayak Dika melihat Nita, maknanya akan beda. Yang tadinya subjeknya adalah Nita melihat Dika, Dika sebagai objek, jadi berubah makna jadi Nita sebagai subjek. Seperti itu. Ya, kita berujung ke akhir dari presentasi saya pada hari ini. Ya. Mungkin bila teman-teman ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan, boleh bertanya.